Halo, selamat siang. Hari ini panas. Saya mau bikin video lagi dokumentasi. Jadi hari ini saya mau membahas tentang minyak. Saya mau membahas tentang minyak fenomenal di Kalimantan yang namanya minyak buluh perindu. Jadi minyak buluh perindu ini minyak yang dipercaya sebagai media pengasihan. Bahasa kasarnya kan minyak pelet gitu, minyak pengasihan. Sebenarnya fungsi dari minyak buluh perindu ini tidak sebatas itu, jadi lebih luas sebenarnya. Jadi bisa pengasihan, kerejekian, penunduk dan sebagainya. Itu cuma image yang melekat dari minyak buluh perindu ini adalah untuk pelet. Itu kasarnya memikat wanita. Sebenarnya tidak hanya itu. Di sini saya tidak membahas tuah dan segala macam. Hanya saja saya mau menunjukkan bentuk aslinya. Di dalam ini ada kayu buluh perindu itu, ada minyaknya dan ada kapas bujangnya. Nah, di sini saya mau menunjukkan tuh. Jadi ketika ada yang mengklaim minyak buluh perindu, misalnya dijual-jual di online gitu kan, kita harus teliti dulu, harus tahu itu dari mana dan sebagainya. Saya tidak berpromo atau apa di sini, juga tidak ingin menjatuhkan mahar-pemahar minyak mistik, hanya saja sekedar mengedukasi. Ini kan sebuah fenomena gitu kan, dimana sebuah kebudayaan dan keilmuan yang harusnya itu sebagai budaya gitu, akhirnya dijadikan komoditi sebagai hal yang tidak eksklusif lagi gitu. Sebenarnya orang Dayak di pedalaman menggunakan ini bukan untuk hal-hal seperti itu. Jadi ketika modernisasi dengan internet seperti sekarang kan, jangkauan lebih luas, akhirnya dimanfaatkanlah oknum-oknum untuk menjual nama-nama wilayah tersebut. Minyak buluh perindu asli Kalimantan, asli dari pedalaman, asli dari Loksado dan sebagainya. Jadi ketika ada yang memiliki asli gitu, akhirnya terkontaminasi dengan yang salah tuh. Jadi kalau kita lihat kan di internet gitu, misalnya marketplace segala macam, gambar buluh perindu itu seperti sebuah ranting yang berwarna hitam gitu, yang ketika terkena air dia bergerak-gerak tuh. Sebenarnya bukan itu. Kalau itu di Kalimantan, khususnya di Kalteng ya, saya pernah dengar itu namanya akar saluang belum namanya. Itu sebenarnya obat juga. Direndam di air panas, kemudian airnya diminum. Itu untuk obat sakit pinggang. Jadi akar saluang belum yang berwarna hitam
Yang terkena air meliuk-liuk itu bukan buluh perindu. Di sini saya konfirmasi, itu bukan buluh perindu. Buluh perindu itu berbentuk seperti ranting juga, cuma tidak berwarna hitam. Kalau istilahnya pembuktian buluh perindu itu ketika terkena air meliuk-liuk, itu tidak benar. Jadi jangan sampai tertipu hanya karena fenomena visualisasi yang terlihat unik gitu kan. Itu hanya trik sebenarnya. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Ketika benda itu terserap air gitu kan, dia akan bergerak. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada kelebihan apapun dalam konteks tuah berenergi, berhodam dan sebagainya. Jadi itu tidak benar gitu. Kadang sebuah benda itu diyakini bertuah hanya karena siapa yang mensugesti gitu. Misalnya anggap diibaratkan seperti dokter. Ketika dokter itu terkenal atau dia sudah bertitel dokter, ketika ada pasien yang sakit, ketika beliau memberikan resep obat gitu kan, si pasien ini akan tersugesti bahwa obat yang diberikan si dokter itu akan berefek, akan bereaksi, padahal dokter hanya memberikan obat kosong. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu efek placebo. Hanya karena sugesti dengan meminum pil ini, maka si pasien akan sembuh, dan si pasien percaya karena yang memberikan resep adalah dokter gitu kan. Itu sebenarnya efek sugesti. Sama seperti fenomena ilmu-ilmu perdukunan segala macam. Hanya karena si dukun ini mentestimoni dia memiliki pembuktian foto-foto bersama banyak wanita misalnya kan, dengan menggunakan media ini saya bisa banyak dapat wanita gitu kasarnya, atau saya bisa menundukkan bos segala macam. Itu sebenarnya efek sugesti ketika benda itu dikirim ke pemahar misalnya kan, hanya karena disugesti dan ditanyakan sama si dukun ini bagaimana efeknya gitu kan. Oh iya benar, setelah saya menggunakan ini bla 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 gitu. Jadi itu sebagian efek placebo saja, padahal ya mohon maaf saya bilang itu tidak ada isi dan sebagainya. Jadi sebenarnya susah untuk menjelaskan fenomena gaib dengan fenomena sugesti, hanya karena seringnya disalahgunakan, akhirnya kita bingung untuk membedakan mana yang asli mana yang tidak gitu. Sama seperti minyak-minyak seperti ini, entah minyak pelet, entah minyak kekebalan dan sebagainya, dan itu banyak menggunakan trik. Jadi jangan mudah percaya dulu dengan hal-hal hanya karena itu terlihat di luar nalar. Sebenarnya banyak pembuktian untuk bisa memakai benda-benda itu untuk kasarnya menipu orang gitu kan. Jadi sekarang ini susah untuk membedakan. Kalau istilahnya sebuah kondisi saya ibaratkan ketika ada orang berteriak maling, maling, mungkin pada saat itu orang percaya gitu kan. Di lain waktu orang itu teriak lagi maling, maling, maling gitu. Orang tuh masih percaya. Mungkin 3-4 kali orang percaya, tapi setelah
tahu orang itu hanya prank misalnya kan, akhirnya orang tidak percaya lagi. Dan pada saat ketika benar-benar orang itu kemalingan dan dia tidak maling, orang tidak akan percaya lagi. Sama seperti fenomena seperti ini, ketika saya menjelaskan inilah yang asli, mungkin di luar sana banyak bilang, oh itu palsu juga, paling sama seperti yang lain-lain. Nah, akhirnya seperti itu, hanya karena mungkin di masyarakat seringnya tertipu gitu kasarnya kan, jadi tidak bisa lagi membedakan mana yang benar gitu, mana yang tidak. Jadi orang itu seperti takutan gitu kan, berantisipasi. Jadi sekarang nih saya bikin video ini untuk mengedukasi sebenarnya. Dan kembali lagi, tujuan saya bikin video, konten-konten di YouTube ini sebenarnya hanya untuk dokumentasi pribadi saya saja. Karena kan saya tidak mungkin bikin video saya simpan di HP atau laptop gitu kan, karena saking banyaknya nanti. Jadi saya simpan di YouTube saja. Jadi kalau menyukai video-video saya, silahkan di like, di komen, di subscribe. Karena begini, niat saya bermain YouTube ini kan sebagai dokumentasi. Jadi sama layaknya seperti saya bermedia sosial yang lain, seperti di Facebook gitu kan. Ketika ada yang mengkonfirmasi, menambahkan saya sebagai teman, ya saya konfirmasi. Sama seperti YouTube ini, ketika ada yang mensubscribe, ya pasti saya subscribe balik, karena niat saya kan hanya mencari teman gitu. Jadi tidak ada motivasi untuk kejar tayang atau cari subscriber segala macam. Toh seandainya channel saya ini nantinya berkembang gitu, itu saya anggap sebagai bentuk apresiasi aja dari kawan-kawan semua. Sebenarnya tujuan saya untuk edukasi saja. Jadi nanti saya sambung lagi membedah minyak ini dan fenomena lain lagi yang berkembang di masyarakat, supaya saya juga belajar gitu. Saya bukan mengajari ya, saya cuma sharing supaya kita sama-sama belajar mana itu yang pembodohan publik. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu masih bisa percaya gitu, yang percaya pun lebih teliti lagi. Jadi kita jangan hanya mentah-mentah percaya gaib saja, atau mentah-mentah percaya sains saja, atau seperti apa gitu. Jadi kita ini harus berimbang gitu. Kita harus yakin fenomena-fenomena itu ada gitu kan. Kita sebagai manusia yang beragama, kita pasti tahu gitu, hal-hal gaib itu ada, hanya saja kadang disalahgunakan. Jadi nanti saya sambung lagi membahas benda-benda lain ya. Sampai sini dulu. Terima kasih, selamat siang.